Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan. Serial Ramadan ini berkaitan dengan konten-konten video di YouTube Surabaya Mengaji yang mana akan diupload setiap hari di bulan Ramadan, yang akan menemani teman-teman sekalian untuk kita membicarakan topik berkaitan bulan Ramadan. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu guru kita, yaitu Ustadz Gema Ilhami. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Bulan Ramadan datang Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan apa yang perlu kita persiapkan Ustadz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Jadi kita harus membutuhkan persiapan yang matang. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan hati. Ya, tentunya dengan hati yang ikhlas, ya, dengan niat untuk beribadah hanya semata-mata karena Allah, bukan karena ini keluarga puasa, ya jadi kita ikut puasa, tidak, semata-mata kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bertobat kepada Allah. Ya, jadi kita bertobat kepada Allah, kita meminta ampun atas segala dosa-dosa kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Terutama kalau kita punya salah sama orang, minta maafnya sekarang. Ya, jangan minta maafnya pas lebaran. Nunggu lebaran. Iya. Kadang-kadang kan kebiasaan kaum muslimin negara kita, ya jadi mari bermaaf-maafkan di bulan suci, di lebaran, hari raya Idul Fitri. Salah sebenarnya. Jadi kita meminta maaf kepada kaum muslimin kalau memang kita memiliki kesalahan. Jadi kita bertobat kepada Allah Ta'ala dan kita memohon maaf kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan adalah tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, yang keempat ini penting, bekal ilmu. Masya Allah. Ya, terutama yang berkaitan dengan apa-apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk syarat Ramadan itu, apa keutamaan bulan Ramadan, apa ibadah apa saja yang dianjurkan di bulan Ramadan, dan semua itu terkumpul dalam sebuah paket yang namanya ilmu atau kalau bahasa kita itu ada fikih Ramadan seperti itu. Harus dipelajari. Karena Imam Bukhari pernah mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap, sebelum melakukan amal. Ya. Jadi supaya Ramadannya itu menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan, menjadi Ramadan yang mubarak, harus dibangun di atas ilmu. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang jahil. Nah, karena ini dampaknya apa? Orang kalau ibadah tanpa ilmu, akhirnya lebih meremehkan. Ramadan ya sudah kayak tahun-tahun dulu. Biasa aja. Yang penting puasa di pagi hari, ya malam hari buko, ya wis pergi itu. Ya, nah, jadi butuh ilmu supaya kita ini lebih memaknai Ramadan itu. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, di antara yang perlu kita persiapkan tentu adalah kesehatan fisik, terutama di zaman sekarang yang corona ini, ya harus dijaga kesehatan. Bukan berarti ketika pas Ramadan nanti kita tidak bisa olahraga segala macam, harus tetap dijaga olahraga itu. Ya, itu yang perlu kita persiapkan, fisik, ya, dijaga pola makannya, pola istirahatnya, dan segala macam. Kalau bisa, ya jangan terlalu begadang kalau tidak penting-penting banget, ya. Ya, kalau memang itu adalah suatu hal yang penting untuk kita begadangkan, ya tidak masalah. Ya, sambil kita memohon pertolongan kepada Allah. Mungkin itu ya beberapa bekal yang bisa kita siapkan. Dan syariat puasa ini kan sudah ada sejak zaman Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ada generasi-generasi terbaik atau para ulama yang terdahulu itu juga mengalami atau memasuki bulan Ramadan. Dan ada nggak Ustaz gambaran-gambaran ulama kita terdahulu ketika mereka memasuki bulan Ramadan? Iya, seperti yang digambarkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif misalkan. Ya, dari ulama-ulama terdahulu di atas generasi-generasi di atas beliau, bagaimana para ulama salaf terdahulu ketika mereka akan memasuki bulan Ramadan, ya mereka mempersiapkan bekal-bekal yang seperti itu tadi. Terutama bekal ilmu itu penting, ya, karena mereka mengetahui bagaimana amal tanpa ilmu itu bagaikan sesuatu yang sangat tidak berarti bagi mereka. Makanya jauh-jauh hari mereka terus mempelajari tentang ilmu, ya, apa-apa saja kekurangan mereka di bulan-bulan yang di Ramadan yang telah lalu, mereka perbaiki tentunya dengan ilmu tersebut. Ya, jadi intinya bagaimana kita ini mencontoh para salafus saleh terdahulu, di mana mereka selalu memperbaiki kualitas Ramadan mereka dari tahun ke tahun. Bukan dari tahun ke tahun, justru malah menurun. Ya, hari ini puasa 3 bulan ini
30 hari, tahun ini 30 hari, masa bulan tahun depannya nanti 29 hari atau itu kan tidak bagus seperti itu. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas? Yang sebelumnya tahun kemarin ya mungkin kita khotam Qur'annya cuma sekali ya, usahakan tahun ini bisa 2 kali ya, ataupun bisa meningkat lagi itu lebih baik. Kalau mungkin tahun kemarin misalkan tarawih kita 30 hari full tapi tidak ada tarawih tengah malamnya, gimana tahun ini supaya ada 10 hari terakhir kita melakukan sholat malam itu. Jadi para ulama terdahulu bagaimana ketika setiap Ramadan itu ada peningkatan kualitas dari amal ibadah yang mereka lakukan, dan itu yang harus kita contoh sebagaimana kata seorang penyair, tasyabahu bil kiram fa illam takun mislahum. Ikutilah orang-orang yang soleh, orang-orang baik meskipun kita tidak bisa seperti mereka secara 100%. Ya. Dan selain memperbaiki kualitas dari tahun ke tahun, mereka juga berlomba-lomba ya di bulan Ramadan ya. Iya. Ada riwayat mungkin menyebutkan ada yang khatam sekian kali. Iya, betul. Khatam yang sampai ada yang berkali-kali, itu gimana Ustaz? Betul. Semangat bahkan mereka dalam berlomba-lomba. Semangat itu menunjukkan bagaimana semangatnya para ulama terdahulu di dalam mengisi hari-hari bulan Ramadan. Ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ya, seperti Imam Syafi'i bisa sampai 60 kali ya seperti itu, atau mungkin ya lebih dari itu dari ulama-ulama yang lainnya. Ya dari mereka menghatamkan Al-Qur'an, apalagi mereka yang sholat malam, subhanallah mereka ya melakukannya dengan kualitas terbaik ya, mulai dari bacaannya panjang sholatnya. Kadang-kadang kita aja kalau sholat taraweh imamnya baru baca di atas surat Ad-Duha sudah banyak yang di belakang itu kan. Nah, kode ini menunjukkan ya kualitas ibadah kita masih jauh dengan para salaf terdahulu. Jadi bagaimana kita harus melihat potret para salaf ya ketika mereka menyambut bulan suci Ramadan yang itu mereka sangat antusias, terutama dari sisi pengamalan ibadah yang dibangun di atas ilmu itu tadi. Dan zaman dahulu belum ada teknologi Ustaz, dan ada. Itu mereka bisa istilahnya berlomba-lomba dan maksimal dalam ibadah. Ya, dan tidak disibukkan dengan itu. Ya. Nah, kita pun harus demikian. Ya, teknologi ini jangan sampai menjadi sebagai batu penghalang atau gangguan untuk kita semangat di dalam beribadah kepada Allah. Makanya para salaf terdahulu terutama Nabi SAW misalkan diceritakan oleh para istri-istri beliau ketika di 10 hari terakhir misalkan Nabi mengencangkan sabuknya untuk semangat di dalam mengerjakan bulan Ramadan. Bukan berarti di 20 hari pertama tidak ya. Ini menunjukkan bagaimana di 10 hari terakhir kualitas beliau sangat ditingkatkan. Berarti sebelumnya juga kualitas yang beliau lakukan itu sangat luar biasa, dan itu yang harus kita lakukan. Jadi teknologi ini HP apa segala macam jangan sampai menjadi penghalang kita untuk ibadah kepada Allah. Justru harus bagaimana ini sebagai penyemangat kita atau sebagai pembantu kita untuk terus ibadah kepada Allah dengan semangat di bulan Ramadan. Jadi justru ada smartphone, ada teknologi yang lain itu justru memudahkan ya Ustaz? Justru memudahkan. Bahkan ada mungkin motor, mobil kan bisa memudahkan kita untuk ke masjid yang jaraknya jauh. Ya, betul. Apalagi kalau misalkan ada pengajian ya, misalkan sebelum buka puasa ada pengajian, justru itu bisa dimanfaatkan sebagai pahala. Teknologi Ustaz. Ya, itu kan teknologi. Kalau dibandingkan di zaman dulu, ya mereka naik onta segala macam. Harusnya kita lebih bersyukur dan lebih semangat di dalam mengisi hari-hari kita dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Begitu pemirsa sekalian, di episode kali ini berkaitan dengan tema orang-orang solih terdahulu di bulan Ramadan. Jadi semoga kita bisa mencontoh terkait kebaikan dan semangat orang-orang solih terdahulu di bulan Ramadan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.